Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, orang-orang tua, para guru, para tokoh yang saya hormati, dan generasi muda yang saya sayangi, harapan bangsa, harapan agama. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti kegiatan kita yang semoga semuanya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam tentunya tidak akan pernah kita lupakan untuk kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita tentu penting sekali untuk kembali mengingat dan memperhatikan substansi ataupun hakikat ataupun inti dari suatu persoalan, agar kita jangan sampai kehilangan arah. Karena kadang-kadang ketika terlalu banyak aksesoris dalam kehidupan kita ini, kita bisa jadi kehilangan makna dan substansi dari sebuah kegiatan itu sendiri, sehingga kehilangan makna, kehilangan tujuan yang sebenarnya itu. Maka banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita benahi, para pemirsa yang berbahagia. Antara lain adalah ketika kita hari-hari ini, pada waktu-waktu dekat ini, kita akan memilih apakah itu pemimpin kita secara nasional ataupun perwakilan-perwakilan kita di legislatif. Semuanya harus kita ingat kembali apa substansi, apa inti daripada tugas mereka itu. Tentunya masing-masing yang akan berusaha untuk menjadi apakah pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden, tentulah inti dari substansinya adalah bagaimana dia membawa orang-orang yang dipimpinnya, rakyat ini, menjadi orang-orang yang berbahagia, sejahtera, tidak hanya di dunia, tentu sampai ke akhirat kelak. Inilah pemimpin yang sejati, yang hakikatnya akan kita pilih dan kita usahakan. Kalau hanya sekedar berusaha untuk kemakmuran duniawi, pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan yang besar, dan infrastruktur yang lainnya, tanpa diiringi dengan orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai hubungannya dengan secara vertikal dengan Sang Pencipta, ini juga belum mencapai substansi daripada yang kita inginkan. Tapi seorang pemimpin yang berusaha untuk mensejahterakan kita, berusaha dia membuat program, membuat aturan-aturan yang akhirnya menyelamatkan manusia tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat kelak. Karena inilah salah satu prinsip dasar orang-orang yang beragama. Dia tidak hanya berbicara tentang masalah duniawi saja yang sebentar ini, tapi juga bicara sampai jauh ke sana dalam pandangan jauhnya ke akhirat kelak. Demikian juga dengan orang-orang yang akan duduk di parlemen ataupun di legislatif. Kita juga harus kembali kepada substansinya. Apakah dia yang pertama sekali mampu untuk betul-betul berusaha menjalankan fungsi-fungsi yang ada, umpamanya fungsi legislasi, membuat undang-undang, peraturan yang akan menjaga, mengawal, mengikat masyarakat agar tidak terjerumus kepada kerusakan. Apakah kerusakan moral, kerusakan hubungan antar sama manusia,
hubungan tentu juga dengan hubungannya dengan Sang Pencipta juga. Bagaimana dia? Apakah mampu dia membuat undang-undang yang seperti ini, yang tidak hanya memikirkan kesejahteraan duniawi, tapi juga sampai kepada kesejahteraan akhirat. Dan fungsi membuat anggaran yang juga, apakah anggaran yang dibuat itu mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan segelintir orang? Ini juga harus menjadi substansi, inti di permasalahan yang harus kita lihat. Dan juga bagaimana dia mengawasi penggunaan anggaran itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh eksekutif nantinya. Inilah fungsi-fungsi yang harus kita kembali. Jangan hanya sekedar gembira-gembira ria, hawa-hawa saja memilih seorang anggota legislatif, tapi tidak tentu apa tujuannya. Sekedar umpamanya gembira, sekedar pesta pora, bergembira-gembira hanya untuk bagaimana dia nanti orang yang punya jabatan, mempunyai wibawa, mempunyai gaya tampilan yang wah. Sebetulnya itu bukanlah substansi, tetapi substansinya adalah bagaimana ujung-ujungnya dari seluruh tugas yang dia laksanakan itu mampu membawa, katakanlah, bangsa, negara atau daerah yang dia kelola itu sesuai dengan tugas dan fungsinya itu menjadi lebih baik, tidak hanya untuk dunia tetapi juga sampai ke akhirat kelak. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang sebenarnya manusia-manusia yang mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kira-kira seperti itulah substansi hakikat persoalan yang harus kita kembali renungkan para pemirsa berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri, dan juga tentunya mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, dan juga mudah-mudahan merupakan nilai ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan suatu tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak maaf bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.